Jangan lupa subscribe agar kamu bisa cerdas memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan sore hari ini bersama Majelis Ilmu Sahabat Ilmu Darmais, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Minah Al-Aliyah fi Bayanis Sunanil Yaumiyah. Dan buku ini merupakan buku yang isinya kumpulan sunnah-sunnah harian, baik sunnah yang berkaitan dengan ibadah salat maupun sunnah yang lainnya. Penulis setelah menyampaikan beberapa sunnah tentang masalah salat, beliau kemudian beralih kepada judul bab Adzkarus Sabah, bab tentang zikir-zikir pagi. Meskipun nanti dalam konten dari bab ini, beliau juga akan mencantumkan zikir-zikir sore. Karena itu kita ikuti sebagaimana apa yang tertera dalam buku, semoga jadi panduan yang bermanfaat bagi kita dalam mempraktekkan zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore, Masya Allah, ini anugerah yang luar biasa ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah untuk bisa berzikir ketika pagi dan sore. Terus terang saya sendiri baru mengenal zikir pagi dan sore itu mungkin semester 2 atau semester 3 ketika kuliah. Dan dulu saya nggak kenal sama sekali. Sehingga kita nggak tahu kalau ada sunnah rutin yang selayaknya dibaca oleh seorang muslim setiap pagi dan setiap sore. Dan tahu tentang sunnah ini anugerah yang luar biasa. Karena kita yakin zikir ini memiliki banyak sekali manfaat. Bahkan terutama berkaitan dengan masalah gangguan hal yang gaib. Gangguan-gangguan dari setan, gangguan dari makhluk yang tidak kelihatan, termasuk binatang-binatang yang mengancam keselamatan manusia. Zikir ini akan menjadi tameng, akan menjadi tembok yang lebih kuat daripada temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena itu kita layak untuk merutinkannya sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Namun sebelum kita membahas tentang masalah atau tentang isi dari buku, terlebih dahulu kita akan berikan sedikit pengantar berkaitan dengan zikir pagi dan sore. Baik, yang pertama adalah berkaitan dengan waktunya. Yang pertama berkaitan dengan batasan waktunya. Mengenai batasan waktu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di surat Qaf ayat 39. Allah berfirman, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Bersabarlah kamu terhadap komentar yang mereka sampaikan. Namanya orang berdakwah pasti akan mendapatkan komentar buruk dari orang-orang yang enggak suka. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai makhluk yang sifatnya sangat mulia dan paling sempurna di antara manusia yang lain, tapi tidak lepas, tidak bisa bebas dari yang namanya komentar. Kurang apa seorang Nabi SAW? Dari sisi akhlaknya sempurna, dari sisi tutur katanya beliau adalah orang yang sangat baik tutur katanya. Dari sisi kejujuran, kebenaran yang beliau sampaikan, nggak ada yang diragukan. Sehingga tidak ada celah bagi seorang nabi untuk dikritik, untuk diberi komentar miring. Tapi masih banyak orang yang memberikan komentar yang nggak benar kepada Rasulullah SAW. Maka Allah perintahkan, fasbir 'ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Di sini kita lihat ada perintah wasabbih bihamdi rabbika.
bertasbihlah dan pujilah nama Rabbmu qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Sehingga di situ ada batasan waktu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Qaf ayat 39 yang ditegaskan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Dan demikianlah waktu yang ideal yang bisa digunakan untuk banyak berzikir setiap pagi dan sore. Jadi di situ adalah sebelum matahari terbit. Dan yang kedua, sebelum matahari terbenam. Baik. Selanjutnya, lalu bagaimana kalau misalnya orang tidak sempat untuk melaksanakan sebelum matahari terbit? Misalnya dia ada kajian subuh, atau ada kajian sore, atau dia punya aktivitas yang lain, termasuk juga orang yang bangunnya kesiangan, dan seterusnya, sehingga dia tidak sempat untuk berzikir qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub. Sekarang kita bacakan keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Di sini ada beberapa keterangan, di antaranya adalah kutipan yang disebutkan dalam kitab Matalib Ulin Nuha. Dalam kitab Matalib Ulin Nuha disebutkan, qala al-Muwaffaq al-Baghdadi. Al-Muwaffaq al-Baghdadi menyebutkan fi Dzaili Fasihi Tha'lab. As-sabah indal Arab, kata as-sabah, dzikir sabah, kata as-sabah menurut orang Arab dimulai dari min nisfil lailil akhir ila zawal, dimulai dari pertengahan malam yang terakhir ya, ila zawal, sampai masuk waktu zawal, waktu zuhur. Tsummal masa ila akhiri nisfil lail. Kemudian untuk kata sore adalah dimulai dari zawal sampai pertengahan malam. Demikian nama as-sabah dan al-masa dalam bahasa Arab. Baik, ini kutipan yang disebutkan oleh Al-Muwaffaq al-Baghdadi. Kita sebutkan di sini. Jadi pagi itu bahasa Arabnya as-sabah. Nah, dalam bahasa Arab secara makna bahasa, as-sabah adalah waktu dari mulai tengah malam sampai zawal. Zawal itu berarti sampai zuhur. Itu waktu sabah. Kemudian ada sore. Sore bahasa Arabnya al-masa. Secara makna bahasa dimulai dari setelah zuhur sampai tengah malam. Ini makna bahasa dari kata as-sabah wal masa. Kita lanjutkan. Illa anna afdalal waqti lidzalika huwa ma bainal fajri wa tulu'isy syamsi binisbati li adhkaris sabah. Hanya saja waktu yang paling afdal untuk praktek zikir adalah jika zikir pagi, berarti antara subuh sampai terbit matahari. Wa ma bainal asri wal ghurub, dan antara asar sampai terbenam matahari bin nisbati li azkaril masa, untuk zikir sore. Itu waktu yang paling ideal. Selanjutnya kita lihat keterangan dalam kitab Ghidza'ul Albab Syarah Mandzumatul Adab. Di sini disebutkan mengenai azkarus sabah wal masa. I'lam anna azkar tarafayin nahari katsiratun jiddan. Ketahuilah bahwasanya zikir-zikir di dua ujung siang berarti waktu pagi dan waktu sore, katsiratun jiddan, itu banyak sekali. Wal hikmatu fihi, dan hikmah kenapa kita disyariatkan untuk banyak berzikir di waktu itu adalah iftitahun nahar wa ikhtitamuhu bil azkar allati 'alaihal madar.
Hikmah kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir ketika itu adalah mengawali siang dan mengakhiri siang dengan memperbanyak zikir. Aktivitas kita banyaknya di siang hari. Maka kita mengawali aktivitas siang kita dengan zikir, dan juga kita mengakhiri aktivitas kita juga dengan zikir. Wahia mukhul ibadah. Dan zikir itu adalah inti dari ibadah. Wabiha tahsulul afiyah was sa'adah, karena dengan banyak zikir orang bisa mendapatkan keselamatan. Wa na'ni bitarafayin nahar, dan yang kami maksud dengan dua ujung siang adalah ma bainas subhi wa tulu'i syamsi, antara subuh sampai terbit matahari, wa ma bainal asri wal ghurub, dan antara asar sampai terbenam matahari. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu sore. Wal asil, makna dari kata al asil adalah al waktu bainal asri ilal maghrib, waktu antara asar sampai maghrib, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Wal asyi adalah al asil, waktu antara asar sampai maghrib. Sedangkan al-ibkar adalah awalun nahar, bagian awal siang itu namanya ibkar. Wal asyi akhiruhu, waktu asyi bil asyi adalah akhir dari siang. Dan Allah juga tegaskan di surat Qaf, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, sucikanlah nama Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Sehingga ini menafsirkan dalil yang disebutkan dalam hadis. Siapa yang membaca ini ketika subuh atau ketika sore, ketika pagi atau sore, maksudnya adalah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Demikianlah posisi yang tepat ketika orang mau zikir pagi dan sore. Ini waktu yang paling tepat. Sehingga di sini ada pendekatan makna bahasa dan ada pendekatan makna syar'i. Sehingga di situ makna syar'i telah ditegaskan oleh Al-Qur'an untuk zikir pagi sore. Zikir pagi dan sore. Bagaimana makna syar'i untuk zikir pagi dan sore? Ya, pagi adalah dari mulai subuh sampai terbit matahari. Sedangkan sore adalah dari mulai asar sampai terbenam matahari. Ini waktu yang paling ideal untuk zikir pagi dan sore. Baik, selesai kita membahas tentang batasan waktu, kemudian kita beralih kepada pembahasan tentang masalah batasan tempat. Mengenai batasan tempat, tidak ada batasan tempat khusus. Tidak ada batas tempat. Sehingga zikir ini bisa dibaca dalam atau di tempat manapun. Dalam suasana apapun. Anda di kendaraan, misalnya perjalanan pulang, perjalanan berangkat kerja, atau Anda yang lagi melakukan aktivitas, ada yang masak, ada yang bersih-bersih, silahkan untuk melakukan zikir pagi dan sore. Di mobil kita ditemani oleh radio Roja, kemudian dibacakan zikir pagi dan sore, demikian pula radio-radio Islam yang lainnya. Walhamdulillah. Semoga semakin memeriahkan bagi kegiatan kita dalam melakukan zikir pagi dan sore. Kita bisa lakukan di tempat manapun dan di waktu yang telah ditunjukkan tadi. Kalau sore dari mulai asar sampai terbenam matahari, kalau pagi dari mulai subuh sampai terbit matahari. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, bahwa zikir pagi dan sore itu ada yang sifatnya dibaca pagi saja, ada yang dibaca sore saja, ada yang dibaca dua-duanya. Di situ ada zikir yang dibaca pagi dan sore.
Dan ada zikir yang dibaca pagi saja. Dan ada zikir yang dibaca sore saja. Demikian pembagian tentang zikir pagi dan sore. Dan yang paling tepat adalah ikuti sesuai panduan sunnah. Ikuti sesuai panduan sunnah. Sehingga kalau itu dibaca pagi saja, kita baca pagi saja. Kalau itu dibaca sore saja, kita baca sore saja, dan demikian seterusnya. Baik. Selanjutnya yang keempat. Dari aneka zikir yang ada, di sana ada yang statusnya sepakat sahih. Ada yang sepakat sahih, ada yang sepakat hasan, dan ada yang diperselisihkan. Diperselisihkan apakah itu sahih atau tidak. Misalnya yang riwayat Bukhari Muslim sepakat sahih, atau beberapa riwayat Ashabus Sunan statusnya hasan, dan ada yang diperselisihkan apakah itu sahih ataukah tidak. Baik. Dan sering misalnya teman-teman membaca beberapa referensi yang berbeda. Di referensi ini dinilai sahih, di referensi ini dinilai dhaif. Terus gimana sikap yang tepat? Pertama, kita perlu menyadari itu ijtihad. Saya mau menggarisbawahi bagian ini. Yang diperselisihkan sahih atau tidak sahih. Jadi pertama yang perlu kita sadari, ini adalah ranah ijtihad. Bahwa di situ ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang mendhaifkan, itu ranah ijtihad. Dan kalau itu ranah ijtihad, maka dia masuk ikhtilaf ijtihadiyah. Selanjutnya, sikap yang tepat adalah saling menghormati. Karena ini termasuk di antara ikhtilaf yang muktabar. Ikhtilaf ijtihadiyah itu ikhtilaf yang muktabar. Ikhtilaf ijtihadiyah. Karena itu sikap yang benar adalah saling menghormati. Sebab perbedaan pendapat ini perbedaan pendapat yang muktabar. Muktabar artinya diakui. Baik. Saya pernah menyampaikan satu aplikasi ya, tentang zikir pagi dan sore. Dan saya sebutkan ada kalimat ini, kalimat ini. Lalu dikomentari oleh sebagian orang. Ini zikir kan dhaif. Kenapa dicantumkan di sini? Ya, kita tahu zikir itu dinilai dhaif oleh sebagian orang. Terus dia cantumkan di buku Ustadz A ini dinilai dhaif. Maka saya sampaikan di buku Syekh B dinilainya sahih. Ini dinilai hasan oleh Syekh bin Baz. Meskipun didhaifkan oleh ulama yang lain. Nah, terkadang mohon maaf ada sebagian orang yang kurang dewasa dalam masalah ini, sehingga dia ketika melihat ada referensi yang mengatakan itu dhaif, berarti itu sudah final dan dianggap memang itu gak boleh untuk dibaca. Sementara ada sebagian ulama yang menilainya sahih. Maka mohon untuk dihargai bagi mereka yang menilai sahih. Karena bagi mereka menilai sahih, mengamalkan itu dalam keyakinan dia, ini valid dari Nabi SAW. Baik. Kemudian yang kelima, tidak ada urutan khusus. Tidak ada urutan khusus atau urutan tertentu untuk zikir pagi dan petang. Untuk zikir pagi sore. Sehingga Anda boleh membaca zikir pagi sore dengan urutan terserah, dengan urutan bebas ya. Mau ayat kursi dulu, mau ayat kursi di tahu belakang, silahkan. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditaruh di depan, ditaruh di tengah, ditaruh belakang, bebas. Asbahna wa asbahal mulku lillah,
Ditaruh depan, belakang, atau kanan, kiri, tengah boleh. Karena tidak ada urutan tertentu. Karena itu misalnya, orang membuat urutan khusus dalam rangka untuk mudah menghafalkan, itu boleh nggak Pak? Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana jika ada orang yang membuat urutan khusus? Bagaimana kalau ada orang yang membuat urutan khusus terkait dzikir pagi petang? Nah, di sini perlu melihat latar belakangnya. Yang pertama, jadi dilihat latar belakangnya. Baik. Jika latar belakangnya karena meyakini itu sunnah, latar belakangnya karena meyakini itu sunnah, maka ini butuh dalil. Kalau itu diyakini sunnah, ini butuh dalil. Yang kedua, latar belakangnya adalah untuk memudahkan praktek zikir. Kalau latar belakangnya hanyalah untuk memudahkan, karena biasanya orang kalau menghafal dengan urutan tertentu, misalnya agar lebih mudah hafal, maka insya Allah tidak masalah. Seperti ini boleh. Wallahu alam. Seperti saya punya kebiasaan untuk mengurutkan zikir pagi sore maupun zikir setelah sholat dengan urutan tertentu. Dan ketika di kendaraan, ketika di jalan, ketika di tempat-tempat umum, kita sambil berzikir sore atau zikir pagi, tinggal ikuti saja urutan itu. Karena sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan kita. Jika fungsinya hanya sebatas untuk kemudahan, untuk gampang dihafalkan, tidak masalah. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi pada zikir setelah sholat. Karena itu Nabi SAW ajarkan zikir setelah sholat pada posisi tanpa urutan. Di sebagian riwayat ada sahabat bercerita tentang ini. Di riwayat yang lain sahabat bercerita tentang itu dan seterusnya. Baik. Selanjutnya yang keenam. Sebagian zikir disebutkan nilai keutamaannya. Seperti Sayyidul Istighfar. Di situ ada keutamaannya. Tapi sebagian zikir yang lain tidak ada keterangan mengenai nilai keutamaannya. Ada zikir yang tidak ada keterangan mengenai fadilahnya. Nah, terus bagaimana Pak? Selama itu valid dari Nabi SAW, maka kita amalkan. Baik di situ disebutkan ada nilai keutamaannya, ada nilai fadilahnya, maupun tidak ada nilai fadilahnya. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita akan buka yang dicantumkan dalam buku Al-Minah Al-Aliyah. Di buku ini penulis menyebutkan tentang azkarus sabah wal masa. Beliau mengatakan waktu zikir untuk pagi dimulai dari terbit fajar, fa idza adzanal muadzin, jika sudah terdengar adzan untuk salat subuh, bada'a waktu azkaris sabah, maka waktu zikir pagi sudah bisa dimulai. Ada kasus misalnya seorang muslim sedang melakukan safar dan dia sudah jamak takdim duhur asar. Lalu di perjalanan dia mendengar adzan asar. Nah, saat dia mendengar adzan asar, dia sudah sholat asar. Terus gimana Pak? Zikir sore sudah bisa dimulai. Walaupun Anda tidak berhenti untuk melakukan sholat asar, karena Anda sudah sholat asar
dengan cara jamak takdim. Wala syakka annal adhkara hisnun hasinun lil abdi, dan tidak diragukan bahwasanya zikir adalah benteng yang sangat kuat bagi hamba. Fid dunya, ketika di dunia, wa kanzun azimun, dan simpanan besar baginya di akhirat. Wa sayatil kalamu ala waqti al-karis sabah wal masa ibtidaan wa intihaan, dan nanti akan ada pembahasan mengenai waktu zikir pagi dan sore, baik batas awal maupun batas akhirnya. Fi mabahathi waqtil asri, berkaitan dengan pembahasan waktu asar, biidznillah. Baik, sekarang kita akan lihat adhkarus sabah wal masa. Pertama adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup mudah untuk dihafal. Bahkan boleh saya tambahkan di sini. Catatan yang ketujuh, zikir yang disyariatkan. Zikir yang disyariatkan, redaksinya mudah untuk dibaca dan dihafalkan, sehingga tidak sulit untuk membaca zikir-zikir yang disyariatkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak sulit untuk membaca seperti ini dan tidak sulit untuk menghafalkannya. Berbeda dengan zikir buatan manusia. Ketika saya membaca beberapa kumpulan zikir yang semuanya adalah buatan manusia, itu Masya Allah bahasanya susah untuk dibaca, kemudian sulit untuk dihafalkan, dan dari melihat redaksinya saja kita sudah bisa menilai ini pasti bukan dari Nabi SAW. Kemudian sebagai tambahan, bahwa zikir yang disyariatkan jumlah maksimal itu 100 kali. Kami belum menjumpai adanya dalil bahwa di sana ada zikir yang disyariatkan dengan jumlah lebih dari 100. Kami belum menjumpai. Maksimal adalah 100 kali. Seperti membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan 100 kali. Lebih dari itu kami belum pernah menjumpai. Maka kalau Anda menjumpai zikir dipromosikan oleh sebagian orang dengan jumlah lebih dari 100, misalnya membaca bismillah sebanyak 1111 ya. Saya di Jogja itu ada rontek ya, yang tulisannya baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1111. Oh, ini ngitungnya aja udah susah ya. 11.111. Baca bismillah sebanyak ini. Ini ngitungnya aja udah susah. Maka zikir yang disyariatkan itu tidak ada jumlah yang susah dan maksimal 100 kali. Baik, kita lanjutkan. Zikir yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, man qalaha asyra marratin hina yusbih. Siapa yang membaca zikir ini 10 kali ketika pagi, kutiba lahu biha mi'atu hasanatin. Maka akan dicatat untuknya 100 pahala. Wa muhya anhu biha mi'atu sayyi'atin, dan dihapuskan darinya 100 dosa. Wa kanat lahu adlu raqabatin, dan itu senilai dengan seorang budak. Dia mendapatkan pahala seperti membebaskan seorang budak. Wa hufidha biha yauma idzin hatta yumsi. Dan dengan zikir itu dia akan dijaga pada hari itu sampai sore. Wa man qala mithla dzalika hina yumsi, dan siapa yang membaca zikir ini dengan redaksi yang sama, dengan jumlah yang sama ketika sore, kana lahu mithlu dzalik, dia juga mendapatkan keutamaan yang sama.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Baik. Kalau lebih boleh nggak Pak? Lebih boleh. Tapi kalau kurang, Anda tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang dijanjikan. Selanjutnya, amsayna wa amsal mulku lillah. Kita memasuki waktu sore. Demikian pula kerajaan milik Allah berada di waktu sore. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhil laylah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan malam ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku mohon kepadamu dari keburukannya. Wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada di dalam malam ini. Keburukan malam ini dan keburukan yang tersimpan di malam ini. Baik. Dan sebagai catatan, ya, yang nomor 8, bisa jadi ada beberapa riwayat, zikir dengan redaksi yang sedikit berbeda. Sehingga misalnya di riwayat itu ada redaksi seperti ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di redaksi riwayat yang lain ada redaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalaupun Anda menjumpai redaksi yang berbeda seperti itu, Anda tidak perlu bingung, amalkan dua-duanya secara bergantian. Selama dua redaksi itu sahih, maka semua adalah sunnah. Sehingga misalnya di sini, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka, nah yang saya hafal, Allahumma inni as'aluka khaira hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Dah? Kok di sini ada sedikit perubahan redaksi yang berbeda dengan itu? Tidak masalah. Kita boleh pakai redaksi ini, juga boleh pakai redaksi yang biasanya kita hafal. Baik. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal kasali, dari rasa malas. Wal harami, dari kondisi tua yang pikun. Wasu'il kibar, dan kondisi buruk di waktu tua. Wa fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa adzabil qabri, dan azab kubur. Baik. Mungkin dalam redaksi yang Anda hafal di situ tidak menyebutkan wal haram. Tidak menyebutkan wal haram. Pak, tapi di sini kok ada al haram? Tadi sudah kita kasih catatan, bisa jadi ada riwayat yang berbeda dengan redaksi yang sedikit berbeda. Jadi paling perbedaannya tidak keseluruhan ya, ada tambahan 1-2 kata. Wa idza asbaha qala dzalika aidan, dan ketika pagi juga membaca yang sama. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma inni as'aluka min khairi ma fi hadzal yaum wa khairi ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah, dan seterusnya. Dan hadis ini sahih riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga bisa kita rutinkan. Dan saya ingin memberikan catatan terkait Nabi SAW mengaitkan antara sifat malas dengan kondisi tua yang buruk. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibar.
Ya Allah, aku mohon kepadamu pelindungan dari sifat malas dan kondisi tua yang buruk. Sebab biasanya kondisi tua yang buruk itu berawal dari sifat malas ketika masih muda. Dia gak mau belajar, dia lebih senang nyantai, dia lebih senang apalagi bermain dan seterusnya. Sehingga karena sifat-sifat malas itu menumpuk pada dirinya, akhirnya ketika di usia yang dia sudah mengalami penurunan fungsi indera, fungsi akal berkurang dan seterusnya, dia mulai menyesal. Kenapa dulu saya malas? Maka kita berdoa kepada Allah, mohon pelindungan dari sifat malas dan kondisi pikun serta su'ul kibar. Su'ul kibar, kondisi tua yang buruk. Nah, selanjutnya yang ketiga, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani, Kau ciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku selalu menjaga komitmen perjanjian denganmu. Aku selalu menjaga komitmenku di hadapanmu. Wa wa'dika, dan aku selalu yakin dengan janjimu, di mana siapa yang berkomitmen dalam kebaikan akan diberi oleh Allah balasan yang baik. Mastata'tu, semampuku. Agar kita tidak ujub dengan kemampuan yang kita miliki, maka saat melakukan itu, saat membaca ini kita iringi dengan mastata'tu. Aku tetap menjaga komitmen untuk selalu memenuhi janji, untuk selalu memenuhi aturan dan janjimu kepadaku semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku kerjakan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku akui semua kenikmatanmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dhanbi, dan aku akui semua dosa-dosaku. Masya Allah. Dan inilah kunci dari sayyidul istighfar. Sehingga dia mengakui kesalahannya, dalam posisi dia juga mengakui nikmat Allah yang banyak kepadanya. Aku adalah hamba yang tidak pandai bersyukur. Banyak kenikmatan yang kau berikan kepadaku. Aku akui semua kenikmatan itu, namun aku juga mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, karena itu ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang zikir ini. Wa man qalaha minan nahari muqinan biha. Siapa yang membaca zikir ini di waktu siang, muqinan biha, diiringi dengan penuh keyakinan. Yang dimaksud di waktu siang adalah di waktu pagi. Famata min yaumihi, kemudian dia mati di hari itu, qabla ayyumsiya, sebelum sore. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia penduduk surga. Wa man qalaha minal lail, dan siapa yang membacanya di waktu malam. Dan maksudnya dia baca di waktu sore. Wa huwa muqinun biha, dengan penuh keyakinan. Famata qabla ayyusbiha, dan dia mati sebelum subuh. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia akan masuk surga. Baik, kita lihat di footnote hadis riwayat Bukhari dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Sungguh keutamaan yang luar biasa, di mana seorang hamba ketika membaca dzikir sayyidul istighfar mendapatkan jaminan dia akan diberi surga oleh Allah, baik dibaca di waktu pagi maupun di waktu sore.
Nah, selanjutnya yang keempat, Nabi SAW bersabda. Nah, ini contoh zikir pagi dan sore yang punya keutamaan khusus. Kalau yang di atas tadi kan tidak ada keutamaan khusus. Hadis yang keempat, Nabi SAW bersabda, Idza asbaha ahadukum, apabila kalian memasuki waktu pagi, falyaqul, maka bacalah, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu kami berada di waktu pagi, dan denganmu kami berada di waktu sore. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamu kami akan dikembalikan, kami akan dibangkitkan. Wa idza amsa falyaqul, dan kalau masuk waktu sore maka ucapkan, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Ya Allah, kami memasuki waktu sore denganmu. Wa bika asbahna, dan kami memasuki waktu pagi juga denganmu. Wa bika nahya wa bika namut, denganmu kami hidup dan denganmu kami mati. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, dan dinilai sahih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya, Allahumma fatiras samawati wal ard, ya Allah, sang pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal yang gaib, wasyahadah, dan hal yang tidak gaib. Lawan dari gaib itu asyahadah. Apa sih lawan dari gaib? Asyahadah. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal yang gaib dan yang mengetahui hal yang terang-terangan. La ilaha illa anta, Rabba kulli syai'in wa malika, wahai Rabb segala sesuatu dan yang menjadi raja bagi segala sesuatu. Sampai di sini pujian untuk Allah Ta'ala. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahada, la ilaha illa anta, Rabba kulli syai'in wa malika. Lalu kita berdoa, a'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari potensi kejahatan diriku. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan dari kejahatan setan berikut sekutunya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari tindakan menjerumuskan diriku kepada keburukan. Au ajurrahu ila muslimin, atau aku lampiaskan kepada muslim yang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulha idza asbahta wa idza amsayta." Ucapkan kalimat ini ketika kamu berada di waktu pagi dan ketika kamu berada di waktu sore. Wa idza akhadta majja'aka, dan ketika kamu mau tidur. Sehingga ini salah satu di antara doa sebelum tidur. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, la ilaha illa anta, Rabba kulli syai'in wa malika. Kemudian kita baca a'udzubika min syarri nafsi, dan seterusnya. Pak, kok beda dengan zikir yang selama ini kita baca? Ya, ada dikit beda, tapi tidak begitu jauh. Ya, biasanya kita baca asyhadu alla ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi, dan seterusnya. Baik. Anna Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Ya Rasulullah, murni kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu. Ya Rasulullah, berikan aku perintah dengan beberapa kalimat yang aku bisa baca ketika sore dan ketika pagi dan ketika sore. Fa'allamahu dzikra sabiq, kemudian Nabi SAW mengajarkan zikir di atas. Wal hadithu rawahu aidan al-Bukhari fil adabil mufrad, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Wallahu a'lam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Dan masih cukup panjang ya zikir tentang pagi dan sore sebagaimana yang kita hafal. Dan saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya, karena bagi mereka yang sudah rutin terbiasa dengan belajar sunnah, insya Allah dia adalah orang-orang yang selalu menghidupkan zikir pagi dan sore. Kemudian kita tambahkan zikir yang keenam, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli laila." Apabila seorang hamba itu membaca kalimat berikut di waktu pagi dan di waktu sore, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a syai'un. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, sampai 3 kali. Lam yadurrahu syai'un, maka tidak akan ada sesuatu yang membahayakannya. Lam yadurrahu syai'un, tidak akan ada sesuatu yang membahayakannya. Lihat di footnote, hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, selanjutnya yang ketujuh. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin muslimin yaqulu hina yusbih." Apabila ada seorang hamba muslim membaca zikir berikut ketika pagi, wa hina yumsi, dan ketika sore, thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Dan aku ridha Muhammad sebagai nabiku. Illa kana haqqan 'ala Allahi ay yurdiyahu yaumal qiyamah. Maka Allah berhak untuk meridhoinya besok di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu. Baik. Wa fi riwayatin wa fi sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, disebutkan dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man radiya billahi rabba," siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wa bil islami dina, dan dia ridha Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin nabiyya, dia ridha Muhammad sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, dia berhak dapat surga. Hadis riwayat Muslim. Karena ini merupakan kunci seorang muslim yang baik. Dan 3 hal inilah yang nanti akan ditanya di alam kubur. Ridha kepada Allah sebagai Tuhan, sehingga dia tidak akan mencari Tuhan yang lain. Dia tidak akan mencari sesembahan yang lain. Yang kedua, ridha Islam sebagai agamanya. Dia tidak akan mencari agama yang lain, tidak akan belajar dari agama yang lain. Sehingga kalau dia ridha Islam sebagai agamanya, dia tidak akan mencari petunjuk dari kitab selain Al-Quran. Dan dia ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, maka dia tidak akan mengkultuskan siapapun dalam masalah mengikuti, karena bagi dia yang boleh diikuti hanya Nabi Muhammad SAW secara mutlak. Wallahu alam. Baik. Nah, untuk zikir-zikir yang lainnya barangkali lebih tepatnya kita akan baca di pertemuan berikutnya. Dan mungkin kita tidak bisa banyak memberikan catatan karena insya Allah yang seperti ini sudah cukup sering ya Anda baca, dan secara makna cukup tegas sesuai dengan isinya. Demikian sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.